Kayak saya bilang, kita menggali keterangannya aja. Dan yang ditanyakan sama jaksa kan benar. Punya keluarga? Iya punya katanya. Dijenguk? Nggak ada katanya. Baru hari ini, berarti baru kemarin ya dijenguk ya? Iya katanya gitu. Baru kemarin, berarti 1 hari sebelum ke persidangan dia dijenguk oleh keluarganya dan setelah itu berubah. Saya tidak tahu apa yang disampaikan ya. Oh, Saya oh. tidak mau menduga-duga, lalu kemudian kuasanya dicabut. Nah, lalu saya bilang, silahkan teman-teman nanti menyimpulkan sendiri siapa yang menjadi kuasa hukumnya yang baru. Saya bilang begitu. Ya, balik lagi teman-teman ya, ini kan hipotesa namanya, hipotesis. Jadi Sama polisi semua, datang ya? nah itu dia lebih parah lagi kalau ada sama polisi. Polisi tetangganya katanya gitu. Oh, Tapi Mr. Z, Ya, ini ya. polanya persis banget sama kasus sebelumnya yang saya ikutin. Ini teman-teman saya juga ada di bawah nih Mr. Z. Persis banget. Oh, terus? Nah, tersangka satunya itu dijadikan GC. Oh, Dia menunjuk 4 orang yang menurut 4 orang ini dia tidak tahu menahu. Memang di persidangan memang saksi-saksinya itu hampir sama kayak begitu. Tidak ada satupun yang menunjukkan di sana. Bahkan ada polemik begini. Jadi darah yang dikatakan si pelaku itu menggendong korban yang habis dimandikan, notabene habis dipukulin, habis begitulah pokoknya udah banyak darah, lalu kemudian dimandikan dan diangkat, digendong, tetapi baju yang di dalam di ininya hanya titik. Padahal baju putih gitu ya, ada 3 warna sih ya, belang gitu, tapi dominan putih. Cuma ada 5. Tapi ketika di awal-awal pengungkapan itu cuma 2, jadinya simpang siur lah itu. Bahkan saksi ahli pun bilangnya ini, tapi tetap dihukum. Dan orang yang satu menunjuk itu dijadikan GC. berita. Ada suara apa di situ kah? Oh, kipas angin kayaknya helikopter bang. Bentar saya matiin dulu. Di ruangan ber-AC aja. Siap. Ya, oke, lanjut. Jadi gitu bang. Nanti polri dijadikan GC, lalu kemudian hukumannya itu akan ringan, seperti yang saya bilang tadi, 1 tahun. 1 tahun, lalu kemudian berapa bulan itu dia keluar setengah tahun atau kalau nggak salah. Berapa tahun nih? Danu berapa tahun nih? Koreksi kalau gue salah itu teman-teman di bawah. Nah kayak gitu bang. Hampir pokoknya mirip, udah persis banget. 2 tahun. Kayak gitu. ya, 1 cuman tahun ya? gini, Bu Oh, Jelita. tapi pahit nih. Belum 2 tahun udah keluar. Ini gini, Bu Jelita. Yang perlu kita pahamin, dakwaan itu kan berdasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Di dakwaan dituliskan jelas, dia ikut menganiaya dan memukul, itu ikut. Ini hasil dakwaan ya. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan dia mengajukan sebagai JC, justice collaborator ya, kemudian dia melimpahkan atau melemparkan semua perbuatan itu terhadap Ririn, ya, bagaimana nasib dakwaan ini? Ya, oke. Terus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara membuktikannya? Saya khawatir, ya, saya mohon maaf nih teman-teman ya, saya harus jujur dan objektif. Saya khawatir Prio juga dijadikan alat. Ya, apa itu? Hah? Ya dijadikan alat dengan iming-iming itu tadi, justice kolaborator bisa bebas. Karena asesmen dari LPSK pun akan melihat itu. Ya. Bagaimana cara Prio membuktikan sementara keterangannya berdiri sendiri? Mohon maaf nih Mr. Blind, saya izin nih. Saya menyelah sedikit aja. Izin. Saya skeptis sama LPSK. Bertahun-tahun saya ikutin ini kasus. Dan kejanggalannya bahkan kita udah kasih info dan segala macam. Tetap dijadikan GC.
tetap dijadikan saksi. Saya nggak tahu gimana caranya itu. Bahkan keterangan orang ini pun berubah-ubah dari tahun ke tahun berubah-ubah. Saya punya itu semua rekotannya. Saya baca BAP semua saksi, semua tersangka. Saya baca BAP, kebetulan saya dapat privilege itulah. Oke. Tapi nggak bisa dikutak-katik, Bang. Am- Kalau udah kayak gini nih, udah Nah, Bismillah, Ririn tawakal tuh Allah udah. tapi jangan lupa, ini kan baru di Komal ini kan. Kalau di Komal ini semuanya bisa. Ya Bismillah ya, Ya, mudah-mudahan. ya. Saya udah, kalau saya sih ya ngeliatnya begitu, tapi mudah-mudahan ada keajaiban. Nanti ditegur Bang Emran, Bang Maksi loh Bapak. Enggak, sudah nggak ada, Kita dia sudah tidur. sebenarnya gini, kita tidak punya kepentingan sebenarnya terhadap Ririn, terhadap Prio, terhadap Aman Yani dan kawan-kawan itu kita tidak punya kepentingan sebenarnya. Makanya kan kita hanya berusaha untuk objektif, untuk bisa melihat perkara ini terang benderang. Kalau memang mereka berdua itu terlibat secara nyata, terbukti secara sah dan meyakinkan, harus dihukum seberat mungkin karena keji perbuatan ini. Nah, tapi kalau mereka tidak bersalah, bebaskan. Atau kalau ada pelaku lain, tolong diungkap. Kan begitu yang pandangan kita selama ini. Makanya Sudah saya bilang, ya Mr. Z, kasih tahu teman-teman suruh tap-tap layar dulu, cuman dengerin kamu aja itu. Tap-tap layar dulu teman-teman gitu loh. tap-tap layar guys, tap-tap layar. Nah, makanya saya bilang, kita tidak boleh mengatakan dakwaan jaksa paling benar. Atau keterangan Ririn yang paling benar. Atau kita bilang keterangan Prio yang paling benar, nggak boleh. Kalau perlu kita anggap semuanya benar atau semuanya salah. Supaya kita bisa mencari siapa yang paling benar di antara yang benar, kan gitu. Iya. Supaya apa? Supaya berimbang. Nah, ketika Ririn misalkan mengatakan pelakunya bukan saya, Aman Yani, Joko, Hardi, Yoga, ya itu kan perimbangan informasi namanya. Kita tidak boleh bilang bohong lu, salah lu kriminal dulu lu jangan-jangan ngilangin si Aman Yani lu. Nah, nggak boleh juga kita bilang begitu. Termasuk dengan keterangan Prio yang hari ini. Nggak bisa juga kita bilang Prio itu salah ini, Prio ngarang, ngawur, nggak boleh. Yang kita cari, yang kita kaji adalah keterangannya, bersesuaian nggak? Keterangan Ririn sebelumnya ya, sebelum ada keterangan Prio yang berubah, ini kan bersesuaian dengan keterangannya Prio. Sekarang Prio berubah nih. Berarti keterangan mereka ini sekarang berdiri sendiri-sendiri. Ririn keterangannya berdiri sendiri, Prio keterangannya berdiri sendiri. Mr. Brian, Siap. kamu nggak curiga sama pengacara Maksi? Saya Dia, curiga dia, saya sama pengacara Maksi, suka berubah-ubah. Dia dia ke tidak Indramayu konsisten. itu. Dia ke Indramayu, dia besok diam itu ke lapas tuh. Jangan-jangan minta kuasa juga dia. Nah, enggak apa-apa, mumpung dia nggak ada, ini kita harus ini ya. Saya kok curiga sama dia itu. Ya, jadi kan begini teman-teman. Kenapa saya membuat hipotesa yang barusan saya sampaikan tadi di awal ya. Yang pertama, tidak ada sejak awal pelaku lain itu tidak diinginkan. Sejak awal. Kalau memang profesional, kalau memang ingin membuat terang sebuah perkara, ya kalau terdakwanya atau tersangkanya bilang, Pak itu si itu juga ikut-ikutan, Pak si itu juga mukul, Pak si itu juga itu. Itu kan harus didalami. Kalau memang ingin profesional dan ingin membuat perkara ini terang benderang. Tapi sejak awal kan nggak ada itu. Jadi berfokus sama kedua orang ini. Nah, pada saat itu Bapak itu, penasehat hukum yang sudah dicabut kuasanya terus ditunjuk sekarang kembali itu, kan mendukung cerita itu. Bahkan di podcast mengatakan, mereka mengaku. Bahkan rekonstruksi juga mereka lakukan.
Nah, berkaitan dengan itu, keterangan Priyo saat ini kan sama dengan keterangan yang sebelumnya, bahwa tidak ada pelaku lain. Makanya saya bilang, dari keterangan Priyo ini, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan ya 4 orang yang disebut sama Ririn. Karena mereka ada di luar, mereka bisa melakukan apapun. Dan Priyo sendiri yang diuntungkan karena dia tidak melakukan pembunuhan, cuman ikut membantu. Benar kan, Mr. Blind? Kalau di dakwaan dia ikut, Bang. Iya, Jadi tapi kan dia tidak pelaku langsung gitu loh. gini, kalau secara perkara, dia kan berhadapan dengan JPU, ya kan? Tapi dengan mengatakan bahwa tidak ada pelaku lain itu kan dia membantah keterangannya Ririn. Jadi keterangannya Ririn itu kan cuma ada 2, Bang. Yang pertama, saya tidak tahu pembunuhan itu karena saya diajak Joko keluar. Otak pelakunya Aman Yani, cuma 2 itu doang. Oke. Dia pun tidak pernah mengatakan bahwa Priyo terlibat karena dia nggak tahu. Sebenarnya keterangannya Ririn itu menguntungkan Priyo. Sebenarnya ya. Karena Ririn itu tidak bisa bersaksi untuk mengatakan, termasuk untuk mengubur loh. Ririn itu nggak tahu. Karena dia datang semua sudah bersih. Ini kan logika sederhana ini. Betul. Keterangan Ririn itu membantu Priyo sebenarnya. Demikian, Mr. Z. Baik. Bentar Mr. Ben, ini ada yang nanya ini Mr. Ben, boleh? Boleh. Iya, mohon maaf. Nomor sepatu berapa Mr. Blind? Enggak ini loh, ini di bawah nih ada Jiban nanya Mr. Blind, nomor sepatunya berapa tuh kan? Mungkin 41. mau dikirim. Nomor rekening, tanya nomor rekening gitu bang. Oke, Gede juga kakinya. Kantar. Selamat malam, Prof. Prof. Emran silahkan. Malam Sediba. Ya, ini ada berita bahwa kesaksian daripada Priyo mengatakan bahwa nama-nama yang 4 orang itu tidak ada. Kemudian diceritakan juga adanya TKP lain selain TKP yang sudah kita bicarakan. Kemudian modus modus perbuatannya. Begitulah kira-kira. Kemudian ada berita baru nih. Yang kemarin tuh si Tony merencanakan akan melakukan pembelaan seperti ini. Kemudian informasi yang berkembang, Tony itu dilepaskan atau dicabut kuasanya dari Priyo. Nah sekarang justru pengacara yang sudah dilepas kemarin lagi yang masuk. Pendapat Anda, Prof? Jadi begini, mungkin saya begini ya, ini karena terlalu praktis ya, begini ya, terlalu teknis. Memang kalau ada pergantian PH itu biasa lah, kuasa itu biasa, PH itu biasa lah. Biasa. Artinya kadang-kadang dalam track persidangan juga tiba-tiba ada pergantian, itu menjadi sesuatu yang biasa. Yang menjadi luar biasa ini kan, yang menjadi tanda tanya kan latar belakangnya gitu loh, ya kan? Nah, apa sih yang memotivasi kemudian terjadi perubahan kuasa ya? Dari kuasa perubahan itu pun kemudian dia menjadi signifikan, dia menjadi inline dengan perubahan dari keterangan, ya kan? Ya. Nah, ada perubahan keterangan, itu sebenarnya itu satu. Yang kedua begini Mr. G, tadi Mr. G kirim ke saya, tapi saya belum belum nonton tuh, belum nonton tuh dakwaan. Ya. Ah, cuman barusan, Prof, iya saya belum nonton. sudah dijempol. Iya, artinya tapi saya baru ini kebetulan tadi saya di kereta Mr. G. Oh, ya. Dari Saya baru dari Bandung, saya di Bandung. Bandung ya. Yap. Cuman begini, memang ini kaitannya dengan integritas dari dakwaan itu sendiri.
Saya contohkan begini. Dalam dakwaan itu kan sudah di state handphone, ada komunikasi handphone. Cuma nomor handphonenya nggak disebutin. Merek handphonenya disebutin dan percakapan yang kemudian di dalam apa namanya handphone itu juga artinya apa namanya nggak dibunyikan gitu loh dalam dakwaan itu. Kalau kita ikutin dakwaan pada umumnya ada kalau misalkan sudah dinyatakan ada percakapan berarti apa kira-kira percakapannya itu dalam bentuk apa? Mm-mm. Katakanlah nih, itu biasanya begitu dan harus begitu. Begitupun kalau misalkan ada komunikasi offline ya, komunikasi di antara mereka secara langsung. Biasanya kata-kata itu langsung dimasukkan tuh ke dalam dakwaan tuh. Hmm. Jadi ketika ada pernyataan dalam dakwaan bahwa si Ririn itu menelpon siapa lah, atau si itu menelpon si A melalui menggunakan handphone ini, minimal nomor handphone itu disebutin, merek handphonenya disebutin, apa yang mereka perbicarakan di dalam handphone itu juga kemudian harus dituangkan juga di dalam dakwaan itu. Karena itu kan fakta. Itu fakta yang harus dibuktikan oleh JPU. Karena apapun yang dibunyikan dalam dakwaan itu harus harus dibuktikan. Karena memang begini, dalam sidang itu hal-hal yang kecil begini, yang detail-detail begini yang biasanya menjadi perdebatan. Itu biasanya yang kemudian meruntuhkan dakwaan itu sendiri. Makanya kalau kita merujuk pada pasal 75 KUHP sekarang ini kan berarti dakwaan itu kan harus jelas ya. Itu sebenarnya menjadi motivasi. Dia nggak boleh sampai obscure, sampai kabur. Itu. Yang kedua begini, ada 3 pernyataan berarti dong. Satu pernyataan versi dakwaan yang memang itu diperoleh ketika pada tahap penyidikan, lalu kemudian konstruksi ke dalam bentuk dakwaan. Terus ada pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, ini Riri ya, siapa namanya si Prio. Pernyataan yang kedua itu adalah dia membantah seluruh dakwaan sebelumnya. Lalu tadi dia muncul lagi dengan pernyataan yang berbeda pula. Yang kemudian ini menggeser ada beberapa lokus deliktinya. Ya kan? Dan juga peran dia juga kemudian di situ ada perubahan. Itu kan menjadi ada 3 keterangan sebenarnya. Maka yang perlu dipertanyakan itu sebenarnya integritas dari si Prio ini sendiri sebenarnya. Semua yang memang sudah tersaji di pengadilan itu semua fakta. Kira-kira fakta mana yang relevan? Karena pada peristiwa masing-masing berdiri sendiri nih. Ya, Ya kan? ya. Dia bikin pernyataan yang berbeda-beda. Kita anggaplah dia itu under pressure, lalu kemudian muncul ide yang namanya GC. Anda anggaplah ya. Kalau misalkan dia under pressure sejak awal, berarti harus dia menyatakan sesuatu apa adanya sejak awal. Ya kan? Berarti BAP itu sebenarnya BAP yang benar-benar BAP yang faktual lah. Faktual. Harusnya kan begitu. Karena kalau kita pakai pendekatan psikologi nih, ini orang gampang di brief nih, orang gampang di push nih, karena dia kelihatan lemah nih, ya kan? Lah, kalau misalkan di depan penyidik, dia kan pasti down. Konsekuensi dia down, dia akan mengungkapkan segala sesuatunya apa adanya. Tapi ketika di persidangan dia muncul dengan 2 keterangan yang berbeda. Ya. Bahkan kedua keterangan itu sama-sama artinya dia berimplikasi pada membatalkan dakwaan itu, dia membantah dakwaan itu. Pertama, ketika dia memberikan pernyataan tuh yang by surat ya, dengan surat, itu seluruh dakwaan itu dibatalkan sama dia. Dibikinlah bentuk satu rangkaian peristiwa yang dari manalah datangnya. Menurut dia itu kan nanti yang kemudian dibantah sama dia ya. Dia bikinlah cerita yang detail. Seolah-olah itu merupakan fakta yang sebenarnya dan dakwaan itu memang dakwaan yang salah karena diperoleh secara melawan hukum. Kan begitu kan? Ya. Peroleh secara melawan hukum. Tadi dia memberikan keterangan yang berbeda pula. Yang kesemuanya itu lebih kepada menguntungkan dirinya sendiri. Saya nggak mau terjebak dengan nama-nama yang lain ya, nama-nama Aman dan sebagainya lah. Saya nggak mau itu. Saya hanya lebih fokus pada keterangan dari si integritas dari si Prio. Jadi kalau ada dalil yang menyatakan begini, Prio ini sebenarnya orang yang lemah. Dia yang lemah enggak juga. Kan sebelumnya kita bilang ya, ketika ada orang memberikan pengakuan dan sebagainya, bisa jadi dia under pressure. Bisa jadi dia memberikan keterangan yang sebenarnya, ataukah mereka sama-sama sepakat, ataukah sebaliknya. Mereka saling menyelamatkan diri. Contoh yang paling simpel itu pada case Sambo kan. Ya kan? Tadinya orang-orang itu di briefing semua tuh.
Tapi ketika dihadirkan di persidangan, mereka saling berharap-harapan. Ya, kan? Itu konsekuensi dari self defense. Dia melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dan kemudian berusaha untuk merubah keterangannya. Ah, itu hal-hal yang menurut saya sih menjadi problematik. Yang ketiga begini, kaitannya dengan GC. GC itu sesuatu yang nggak mungkin bisa diterapkan pada case ini. Kenapa? Karena GC itu harus mengungkap criminal mind-nya. Siapa criminal mind-nya yang belum pernah terungkap loh. Kalau misalkan dalam dakwaan itu benar-benar, artinya cuma 2 orang, terus artinya relate dengan pernyataan dia bahwa mereka lah yang berdua. Berarti kan syarat dari GC itu gak terpenuhi secara, iya kan? Iya. GC itu mengungkapkan seseorang yang belum masuk ke dalam daftar dakwaan. Iya. Kenapa? Karena memang para terdakwa ini, para yang terdakwa hari ini, sifatnya mereka hanya pasang badan. Karena ada ketakutan yang berlebihan, maka kemudian ada kebenaran yang disembunyikan. Muncullah tuh ide yang namanya LPSK. Tapi kalau mereka ini dakwaannya mereka secara bersama-sama, ya berarti itu nggak ada pengaruhnya. Karena dakwaan udah benar tuh, dalneming kan? Artinya itu ada konsekuensi medeplehen. Ya kan? Pasal 55 itu kan berarti it's other ya, antara Prio dan Ririn ini derajatnya sama. Kalaupun otaknya itu adalah Ririn sekalipun, tapi mereka ada meeting of mind-nya untuk melakukan pembunuhan. Nggak penting lah siapa yang menyuruh siapa, nggak penting. Sederajat mereka. Jadi kalau GC itu mau diterapkan untuk kasus ini, itu nggak mungkin. Berbeda dengan case-nya Eliezer sebelumnya. Ya kan? Skenario di awal kaitannya dengan case Eliezer itu adalah apa? Untuk menyelamatkan Sambo. Ya kan? Sambo ini adalah intelektual dadarnya, atau dia otak dari tindak pidana itu. Lalu kemudian ada instrumen GC untuk mengungkap otak dari tindak pidana itu. Muncullah ketika itu GC muncullah baru kemudian namanya si Sambo. Itu masih relevan. Tapi dalam kasus ini nggak mungkin GC itu diterapkan. Jadi GC itu pun nggak bisa diterapkan semua, karena ada syaratnya ya. Ada syarat. Pertama dia kaitannya dengan case-case yang serius. Atau yang kedua kaitannya dengan orang-orang besar yang memang kemudian berpotensi untuk membelokkan peradilan, ya kan? Itu sebenarnya. Berbeda kalau misalkan dia pengen hadir sebagai whistleblower, tapi whistleblower pun pada kasus yang berbeda, kasus mana? Bukan ini. Bukan ini. Dia pengen mengungkap perkara lain nih, ya kan? Maka di sana terjadi negosiasi tuh. Hari ini pun sebenarnya ada sebenarnya kalau dia mau pakai pendekatan yang namanya GC itu menurut saya ya itu prank juga. Prank. Iya, jadi kalau ada orang yang menawarkan GC hari ini terhadap dia, saya bilang itu prank, itu nggak mungkin. Ya, itu janji manis. Dan apa yang dia sampaikan hari ini sebenarnya itu memberikan impact negatif ke dia. Karena dia dianggap berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya. Dan itu bisa menjadi alasan pemberat pidana dia. Ya kan? Jadi motivasinya dia ini saya nggak tahu apa dia pengen, artinya dia memang mengungkapkan apa yang sebenarnya ataukah apa gitu loh. Tapi semua yang dia sampaikan itu menunjukkan bahwa ini orang berbelit-belit. Iya. Ini orang berbelit. Itu sih, makanya begini Mr. G, kita balik-balik lagi nih. Kalau kita sandarkan hanya pada testimoni orang-orang inilah, ya. Itu sangat volatile, sangat rapuh. Mereka gampang sekali merubah keterangan mereka. Maka saya itu sebenarnya, memang bukan saya ya, tapi dalam konteks pembuktian modern itu semua itu pendekatannya itu scientific approach. Jadi ada 1000 saksi mau berbohong sekalipun, tapi kalau dia diperhadapkan dengan satu alat bukti objektif saintifik, ya keterangan mereka menjadi bullshit semua. 1000 orang menyatakan A, tapi saintifik menyatakan B. Itulah buktinya, karena dia bersifat primary. Contohnya, kita kasih contoh yang paling gampang lah ya. Itu percakapan mereka itu kemudian diekstraksi, lalu kemudian dikonstruksi ke dalam alat bukti surat. Katakanlah ya, cukup hanya dengan satu ahli.
dalam ekstraksi percakapan itu menyatakan bahwa mereka itu ada kesepakatan sebelumnya untuk melakukan pembunuhan. Nah, ini ada 100 orang nih Mr. T pelaku. 100 orang itu menyangkal sekalipun. Mereka bilang kami nggak pernah melakukan perbuatan, sebelumnya belum ada percakapan untuk melakukan A, B, dan C. Tapi ketika diperhadapkan dengan bukti objektif seperti itu kan, pada akhirnya apa yang mereka sampaikan kan terbantahkan, Ya, ya kan? Karena akurasi kebenarannya itu nggak bisa dipatahkan 99%. Nah, sementara testimoni ini kan gampang berubah. Sangat ini contoh semacam siapa namanya si Prio nih. Di Prio. Hari ini dia menyatakan A, di dakwaan dia menyatakan. Jadi ketika di di BAP penyidik di prank dulu sama dia kan. ya. Lalu kemudian kita pakai istilah prank lah karena teman-teman tadi udah menggunakan istilah prank, saya juga prank aja lah. Lalu kemudian prank itu dikonstruksi ke dalam bentuk dakwaan atau tahunya di-prankin lagi itu, dirubah lagi itu. Nah, tadi dirubah lagi sama dia. Itulah hal-hal yang sebenarnya menjadi janggal dan ini menjadi dramatik ya. Sebenarnya ini ini menjadi koreksi terhadap teman-teman APH kaitannya dengan profesionalisme. Harus lebih profesional. Nah, ini konsekuensi dari ketidakprofesionalisme teman-teman ini nih, kawan-kawan penyidik ya. Nah, begitupun dengan JPU. Contoh yang paling gampang saya bilang tidak profesional itu yang tadi itu. Sudah dinyatakan bahwa ada percakapan by handphone. Tapi apa yang dibicarakan itu nggak dituangkan. Nomor handphone pun nggak disebutin. Berarti kabur dong. Nah, kalau praktisi dia akan melihat hal-hal detail seperti ini. Ini kalau kita nonton, kalau seandainya kita merefer pada perdebatan pada case-nya Jessica, yang detail begini yang diperdebatkan tuh. Detail. Mereka itu tuh menggali hal-hal yang detail banget. Ini dakwaan kenapa begini sampai frasa per frasa itu kemudian diperdebatkan. Karena itu konsekuensi dari dakwaan harus dibuktikan. Apapun yang dinyatakan di dalam dakwaan itu berkonsekuensi pada pembuktian. Nah, maka saya ingat sebelumnya itu kalau kita ikutin Andi Hamzah ya, dakwaan itu nggak boleh terlalu panjang. Semakin panjang, semakin detail, itu akan susah untuk kemudian dibuktikan. Nah, ini problemnya. Itu sih Mr. Ji. Semakin detail ya Prof, semakin sulit dibuktikan ya. Tapi ini ada persoalan juga, Prof. Kita tahu bahwa ya waktu yang begitu singkat deh. Podcastnya Densu, kita kemudian reaction, malamnya kita mendengarkan pernyataan Tony. Hari ini katanya sih ada yang membesuk, besoknya ada yang membesuk, hari ini pencabutan kuasa. Dengan bersamaan juga pencabutan kuasa, keterangan juga berubah. Ini kayaknya bukan hanya sekedar kebetulan ini Prof, sepertinya ada sesuatu. Tadi sudah dibicarakan sama Mr. Blind bahwa ada apa. Kalaulah berganti pengacara, kenapa mesti kembali lagi ke yang sudah di awal dilepaskan? Itu pertanyaan juga Prof buat saya Prof. Kalau saya terus terang, saya sebenarnya membatasi diri untuk kemudian menjawab hal-hal seperti itulah. Jujur saya nggak mau terjebak dengan hal-hal seperti itu. Bahwa memang tadi saya sampaikan bahwa perubahan kuasa itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi kalau latar belakangnya itu kan, itu kemudian kita sangat berasumsi nantinya kan. Masing-masing boleh aja berasumsi. Teman-teman boleh aja menyimpulkan kenapa sih sampai begini, kenapa sampai begitu. Dan semua yang teman-teman sampaikan itu adalah benar. Karena kan masing-masing punya indikasi. Saya pun sebenarnya dari pembicaraan tadi malam, itu sebenarnya saya udah feeling tuh. Tapi saya cuman saya nggak mau terlalu saya nggak mau terlalu saya tipikal orang yang membatasi itulah ya, karena saya hanya pengen fokus pada apa yang tersaji di pengadilan. Itu sebenarnya, itu sih, tapi kalau yang di luar-luar itu nggak terlalu Cuman begini, kalau Bang Tony, saya salut itu sama Bang Tony. Terus terang, saya salut dia.
Artinya bukan kalau kira-kira Bang Tony gimana-gimana, enggak loh. Dia memang kalau lawyer ini kan dia mendapat informasi itu. Ketika dia mendapat informasi, ya dia semua informasi yang dia himpun itu pertama kali itu kan dari orang yang memberikan dia kuasa ya, terdakwa ya. Hmm. Ya. Lalu kemudian itu diverifikasi dengan pendekatan investigasi. Dia melakukan investigasi. Hmm. Investigasi ke sana kemari untuk kemudian memverifikasi validitas dari apa yang Informasi. disampaikan oleh para informasi itu. Iya. Sehingga dia sampai pada keyakinan bahwa oh iya ini benar. Jadi itu bukan asal asal pendekatan yang liar, bahwa ada kekurangan ya itu biasalah, ya kan. Tapi kita harus bisa membaca bahwa sebenarnya itu Bang Tony tipikal orang yang mungkin pengen untuk mendalami perkara secara menyeluruh. Mungkin beliau terlalu berapi-api, ya itu soal karakter ya. Soal itulah. Saya nggak mau terlalu inilah. Cuman terus terang kalau ditanya ini, kalau Bang Tony gimana? Saya salut. Bahwa kemudian dia di-prank sama si siapa namanya? Si Prio. Ya itu cuman apes. Dan itu merupakan murni kesalahannya dari si Prio. Prio inilah yang sebenarnya yang membuat kita ini menjadi bingung semua nih. Karena semuanya dari dia. Ya kan? Contohnya begini, katakanlah dia itu dipaksa oleh si Ririn. Katakanlah dia dipaksa oleh si Ririn. Dia kan bisa saja bilang bahwa enggak lah, dia bisa aja, artinya dia nggak mau. Dia bisa aja menolak, sangat mungkin loh. Bahkan dia bisa menyampaikan ke JPU atau jaksa, oh ini saya ditekan begono begini nih, saya pengen aja dipisahin deh. Kan mudah. Tapi kalau dia ikutin itu skenario, berarti kan ya biang keroknya dia. Seandainya kita anggaplah memang apa yang dia sampaikan itu adalah benar. Seandainya nih Mr. G. Ya. Seandainya. Tapi kan belum tentu benar juga. Karena motivasinya dia, kalau berdasarkan apa yang dia nyatakan itu, saya setuju bahwa memang ini ada kepentingan dia untuk menyelamatkan diri. Ya. Ada kepentingan dia. Terlepas dari ada isu, ada pelaku si A di luar, si siapa namanya, Aman dan yang lainnya. Saya nggak mau ke sana. Itu sebenarnya sih Mr. G. Oke. Siap Prof. Kita batasi dulu Prof. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Mr. Z, saya cuma mau nyampaikan, coba Mr. Z nanti nonton rekaman live kita kemarin. Itu tadi Prof. Emran sudah ngasih clue tuh. Coba Mr. Z tonton, pasti Mr. Z tahu arahnya kemana. Ada memang, warning ada. Ya, itu namanya percakapan-percakapan yang Ya karena kita ini kan di media toh, kalau sudah tet begitu ya nggak bisa di-tet ini karena live ini. ya, tapi saya setuju sekali sama Oke, Prof. Emran ya, banyak ilmu yang kita dapat dari Prof. Emran bahwa integritas itu penting, bukan cuma untuk mereka, untuk kita juga. Kita sebagai pemerhati, kita sebagai netizen yang concern ya terhadap perkara-perkara seperti ini, kita belajar di sini sama guru-guru kita yang ada di sini, kita belajar. Kita juga perlu integritas, tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mempercayai informasi. Kalau kita mau pilih-pilih, boleh. Tapi untuk menjustifikasi bahwa ini yang benar itu yang salah, kalau dalam hukum itu jangan begitu dulu. Tampung dulu semua, lihat relevansinya, lihat korelasinya. Makanya saya bilang, waktu disinggung, pernah kan kita ngobrol-ngobrol soal podcast KDM yang dana pensiun, saya enggak mau ke arah situ. Karena buat saya korelasinya dengan peristiwa ini juga nggak ada. Kalau cuma profiling, memprofile seseorang bahwa orang ini dulu begini, dulu begitu, ya yang kita lihat kan perbuatannya yang saat ini. Kalau mau melihat karakter seseorang misalkan, ya itu kan ada bidangnya sendiri-sendiri ya. Tapi kita tidak bisa mendasarkan bahwa, wah dulu dia begini, dia begitu, sebenarnya orangnya begini, orang begitu. Sempat kan disebutkan nama Mr. Z, itu yang di Pati. Pak Kiai. Nah, ya kan? Kalau kita profiling, dia orang baik. Kiai. Tapi ternyata perbuatannya jahat, ya kan?
Mm-mm. Jadi lebih baik lepaskan dari itu semua, lihat perbuatannya aja. Karena yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah perbuatannya saat ini kan. Mm-mm. Itulah dia disidangkan. Demikian Mr. Z. Baik. Kita kedatangan tamu nih yang tadi hilang, sekarang datang lagi. Bang Maksi Karepu. Mister G, mohon izin, mohon maaf. Oke, selamat Terima malam kasih, semua. malam. Saya mau marahin dia sebenarnya ini. Dia kabur. Mister Blind. Waduh, Mister Blind. Jangan sampai saya somasi, Mister Blind. Tidak dapat informasi terbarunya Bang Maksi. Apa tuh, Mister Blind? Nah, silakan. Nggak tahu, nggak pernah dia buka TikTok. Belum tahu berarti. Hmm. Jadi Yang kuasanya. tunggu dulu, Mr. Ben. Ini tugasnya Agus. Gus, Oh ya. Gus, tolong Gus dijelaskan tuh Bang Maksi Gus. Nggak dengar itu. Oke, Mr. J. Ya, Tadi malam ini di Senin ada pernyataan Prio. Ya, mengganti PH-nya dari Tony ke Ruslandi. Terus dia menyatakan dia dipaksa oleh Tony supaya mengikuti perkataan Ririn bahwa Ririn lah yang membuat skenario ada 4 pelaku lain, dan tulisan Ririn lah yang membuat 8 halaman yang dibacakan di depan hakim, dan dia dipaksa oleh Tony dengan iming-iming dia mendapat hukuman yang ringan melalui justice kolaborator. Ini menurut pernyataan Prio Senin malam. Tapi Kalau dengan analisa, pengacara yang baru juga mau di JC-in juga. kalau analisa saya, pengacara yang baru ini Ruslandi mengiming-imingkan seperti itu juga, supaya si Prio merubah lagi pernyataan dia Ya, berarti pakai bahwa metode tidak yang ada sama yang ya. 4 pelaku dan si Ririn pelaku utama, sehingga dia dapat GC dan ringan hukuman. Karena anggapan saya Prio ini bisa kita bilang awam sekali lah masalah hukum kan gitu. Dan dia pun lemah lah kita bilang. Jadi kalau dibilang gini dia nurut, dia bilang ke utara dia ikut, dibilang ke selatan dia ikut kan gitu. Jadi ada hal baru yang bisa meringankan seperti kata Pak Prof Emran tadi, untuk meringankan diri dia sendiri kan gitu. Kalau dia membela Ririn, kan Ririn bebas, dia sendiri yang masuk. Sementara 4 pelaku ini dicari sampai dunia akhirat mungkin tidak ada kan gitu. Kita ya. anggaplah ini tidak ada yang 4 ini, memang Ririn lah pelakunya. Berarti kan dia sendiri yang masuk ke penjara. Nggak, itu Ririn bebas. pemberitahuan malam ini itu ya. Ya Ya. Mr. Ji, itu aja. Itu Bang Maksi, pemberitahuan Bang Maksi, info terakhir terkini. Ada videonya Bang Maksi. Siap, Mister G. Kalau saya mau bilang begini, bukan cuma Ririn yang prank, katakanlah kalau dia benar keterangannya kepada Bang Tony ataupun pada yang lain. Justru Mister G juga. Jadi prank ketemu prank ini. Hmm. Jadi kalau kemarin ya Mr. Blind, kalau kemarin kan versi vs versi. Sekarang prank vs prank gitu kan. Dua nih Mr. Blind nih. Oke, Kalau teman-teman. Mr. Z itu Frankie bukan prank. Kalau kami kan apalagi di sini ada suhu kita ya Prof ya. Saya Mr. Blind, Aman lah. Mr. G. Jadi kami ini selalu membuat narasi berdasarkan hukum. Sering saya bilang berulang kali biar lebih tajam, teman-teman yang di bawah ya. Kan suka saya bilang tuh kalimat itu. Ini saya contek sama Mr. G. Unus testis, nulus testis. Keterangan satu orang, satu saksi bukan saksi. Artinya keterangan Prio ini satu kan, bukan 10. 3 kali diberubah-ubah. Ini otomatis pasti ada yang bohong. So pasti. Karena 3 kali. Artinya ada rekayasa. Itulah keterbatasan manusia. Manusia bisa lupa. Bisa juga dia rekayasa. Bisa juga dia terangkan sebenarnya tapi dia terbatas.
Makanya tadi sudah bagus, Prof sudah sampaikan tadi, kalau scientific evidence jelas dia lebih ilmiah, murni, sulit dikalahkan kalau 99%. Tapi kalau manusia nggak bisa kita pegang 100%, kecuali malaikat. Atau Mr. G yang ngomong, mungkin bisa benar 99%. Jadi teman-teman, jadi ini sebagai pembelajaran, ini kita bicara dalam koridor hukum ya. Kami tidak bicara soal terawang. Kalau terawang, saya kayaknya saya feeling, nggak bisa. Hukum itu nggak bisa feeling. Hukum itu berdasar fakta, bukti. Itu hukum seperti itu. Dia nggak bisa feeling. Oh ternyata benar feeling saya kemarin. Itu. Dari kemarin kami konsisten. Kami bicara soal dasar hukum. Sampai saat ini pun Ririn masih melekat asas presumption of innocence. Itu jelas itu. Karena ada persidangan. Kecuali nggak ada persidangan, langsung divonis di penyidikan. Kan begitu, Mr. Blen ya? Betul. Gitu teman-teman. Jadi hakim pun tidak langsung tiba-tiba, keterangan Priyo ini, ini. Langsung, nggak bisa. Hakim nggak bisa begitu. Ada prosedurnya. Kan kemarin Mr. Ji udah baca. Keterangan terdakwa tidak menjadi patokan untuk langsung divonis. Tidak bisa, harus dibuktikan dikuatkan dengan alat bukti lain. Itu walaupun terdakwa sudah menyatakan dia pelakunya. Makanya saya bilang kemarin kan, keterangan terdakwa tidak begitu penting. Penting, tapi dia tidak begitu penting. Ada 8 alat bukti. 8 itu bisa mengalahkan satu keterangan terdakwa. Karena terdakwa bisa berbohong. Terdakwa itu dihalalkan untuk berbohong secara hukum. Itu terdakwa, kecuali saksi. Tapi ada konsekuensi memang. Dia bebas. Kalau saksi kan disumpah. Kalau terdakwa, kalau nggak salah nggak disumpah ya. Prof bisa dikoreksi, Prof. Iya. Aku nggak disumpah. Terdakwa punya hak ingkar. Ya, punya hak ingkar. Nah ini teman-teman, ini saya bilang ke teman-teman yang di bawah, kami ini bicara selalu berdasarkan ada dasar hukumnya, terutama KUHAP. Karena itu bicara hukum acara di persidangan. Selalu kita pegang itu. Jadi kalau feeling silakan teman-teman. Kami juga punya feeling. Saya rasa Prof. Emran, Mr. Blen, Mr. Ji apalagi. Biangnya itu. Pasti ada feeling, tetapi kami bicara dasar hukum. Kalau bicara feeling, saya udah singgung-singgung sedikit sama Mr. Ji di awal, sama Mr. Blen. Kan saya bilang, Joko itu bisa goib. Saya pernah bilang gitu kan? Iya, iya. Pasti Mr. Blen ingat tuh. Kemudian saya pernah bilang juga, dari tanggal 2 sampai tanggal 9, dari tanggal 2 sampai tanggal 7, kemana mereka? Itu feeling, tapi kita nggak bisa dijadikan itu patokan, karena itu feeling, nggak bisa. Itu assumption, kalau Prof bilang. Assumption itu nggak bisa. Awalnya asumsi, ketika ada bukti baru kita menyatakan, yes, terbukti. Tapi asumsi bisa, tapi nggak bisa digunakan itu sebagai argumentasi kita. Gitu. Jadi sekali lagi kesimpulan saya mau katakan, Mr. Blen, jadi kalau kemarin Mr. Blen suka bilang versi JPU vs versi terdakwa, bukan versi Mr. Blen, terdakwa atau Tony. Tapi sekarang ini prank versus prank. Pranknya Mr. Ji dan pranknya Priyo. Demikian, terima kasih kawan-kawan. Oke. Mr. Ji, ini saya tambahkan sedikit. Tadi kebetulan tesis tulus tesis itu atau unus tesis tulus tesis itu. Jadi begini, kalau tesis tulus tesis itu atau unus tesis tulus tesis. Jadi kalau satu saksi ya bukan saksi itu saya setuju sebenarnya dengan Pak Masih. Itu kita mau lihat dari sudut mana? Dia dari sudut kualitatif atau sudut kuantitatif. Itu dia ada ukurannya. Kalau kita bicara artinya dari sisi kualitatif, berarti kualitas dari kesaksian itu kan. Nah, tapi kalau yang tadi, unus tesis itu berarti minimal dia artinya nggak boleh hanya satu orang saksi itu. Ya kan? Minimal 2. Nah, kalau dia 2 berarti hitungannya 1 tuh. Hitungannya 1. Cuman dalam case ini, kualitas kesaksian itu nggak ada. Karena dia memberikan keterangan yang 3 kali keterangan itu berbeda-beda. Inkonsisten. Terjadi inkonsistensi pada keterangan dia.
keterangan dia pada BAP, keterangan dia pada sebelumnya, lalu keterangan dia per hari ini. Berarti keterangan itu sama sekali nggak memiliki kualitas sebagai sebagai testimoni. Malah itu keterangan dia itu membangun confuse, membuat bingung. Itu problematik pada orang ini sebenarnya. Makanya dia bukan cuma ngeprank Bang Tony, dia ngeprank se-Indonesia nih manusia ini, si Brio ini. Satu manusia Indonesia ini di podium itu benar-benar dia merendahkan peradilan loh. Saya ini kita jujur aja. Karena kalau kita bilang gini, ini orang sebenarnya dia lemah, dia rapuh, bullshit. Dia pintar bermain peran, saya sebaliknya. Pintar bermain peran. Kalau dia under pressure sejak awal, kalau orang ini patuh-patuh aja, berarti dia akan konsisten memberikan pernyataan dia secara benar pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan. Kan begitu kan? Nah, dia akan takut pada penyidik. Nah, tapi ya rupa-rupanya dia berubah. Lalu kemudian dia berubah lagi. Itu sih yang menjadi masalah. Memang perlu kita ingat begini. Saya balik lagi ke Bang Tony. Bang Tony ini dia berhadapan dengan dua institusi besar. Ini langkah gila. Saya kebetulan praktisi, saya paham lah. Situasinya nggak gampang. Sangat tidak gampang. Ketika apa yang sedang dia kerjakan ini kemudian membalikan semuanya, berarti martabat dan derajat institusi ini kemudian menjadi koreksi publik kan. Orang kemudian menjadi distrust. Kepercayaan orang terhadap kejaksaan maupun kepolisian itu semakin rendah. Sementara per hari ini kan kepercayaan itu lagi-lagi dibangun-bangunnya gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang gampang yang sedang dihadapi oleh Bang Tony. Ya sebenarnya sih saya nggak dalam konteks kita semua kita sih nggak berpihak ke kanan dan ke kiri lah. Tapi ini sesuatu yang memang faktual yang kita lihat itu sebenarnya. Nah, justru penjelasan Prof. Emran tadi yang membuat argumentasi kita dari awal tadi itu menjadi masuk akal. Linear. Bahwasanya sesuatu yang sudah disusun sejak awal, ya, kan akan dipertahankan sampai kapanpun. Ketika dari awal tidak menginginkan adanya pelaku lain, maka sampai kapanpun itu akan tetap konsisten. Makanya ditutup celah itu, bagaimanapun caranya. Bertarung di sidang sudah, melalui surat dakwaan JPU. Tapi kan harus ada upaya-upaya lain. Makanya saya bilang, yang ingin saya garis bawahin dari keterangannya Ririn yang hari ini ya, yang saat ini. Kan saya bilang, coba kita analisa keterangannya dulu aja. Yang paling mudah dilihat adalah upaya untuk menghilangkan 4 orang yang disebut Ririn. Keterangannya kan begitu. Harusnya nggak perlu bilang 4 orang itu fiktif, biarkan Ririn berargumentasi sendiri. Dia tidak perlu istilahnya nyapu lah. Tidak perlu nyapu itu. Biarkan Ririn membangun argumentasinya sendiri. Dia cukup mengatakan kronologisnya seperti ini Pak, saya melihat dia memukul, saya melihat begini, saya melihat begitu, selesai. Tapi kalau narasinya dari awal ya, dia mengakui keterangan Ririn, lalu kemudian dia mencabut. Yang dia hapus, ya, justru 4 orang yang dihadirkan Ririn. Ini yang membuat saya itu selalu bertanya-tanya. Karena yang saya lihat keterangannya bukan bukan dia membantah soal TKP dan lain sebagainya ya. Makanya di awal tadi sore ya, pas sore misalnya dari live itu saya bilang kesimpulan saya untuk hari ini itu SDM, selamatkan diri masing-masing. Nah, sebenarnya kan tadi saya bilang keterangan Ririn itu
itu sangat membantu terhadap Prio sebenarnya. Karena alibinya yang dibangun Ririn adalah, saya nggak tahu pembunuhan itu. Saya pergi sama Joko. Apapun yang terjadi di rumah itu saya nggak tahu. Kan untung buat Prio. Tidak ada saksi yang memberatkan dia. Jadi murni hanya pengakuan dia yang mengatakan bahwa saya cuma bantu ngubur. Gitu kan? Tapi sebaliknya, hari ini keterangannya Prio justru menegaskan bahwa Ririn ini pelakunya. Padahal di dakwaan ditulis mereka berdua. Jadi seolah-olah ya Ririn otaknya, Ririn pelakunya udah. Prio tetap hanya bantu ngubur. Ini yang membuat saya rancu sebenarnya. Pokok utama keterangan dia adalah Ririn otaknya, Ririn pelakunya, dan 4 orang itu nggak ada. Sebenarnya dia nggak perlu ngebantah 4 orang itu. Cukup dia katakan, iya Pak Ririn, saya diajak Ririn yang mukul, saya lihat, bla 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 bla. Urusan 4 orang biarkan Ririn berargumentasi. Tapi entah kenapa sengaja ditutup ruang itu oleh Prio hari ini. Oke. Demikian Mr. Z. Oke, ini kan baru Prio. Oke, tenang dulu teman-teman. Ini baru Prio. Bagaimana keterangan Ririn nantinya? Kalau keterangan Prio ini sekarang berdiri sendiri, masih Prio sendiri loh, ini belum ada pendukungnya loh ini. Nah, nanti juga yang akan datang, Ririn juga akan bersidang, dia juga akan bersaksi. Iya, dia akan bersaksi terhadap Prio sendiri. Nah, teman-teman, ya makanya nih, ini makin seru nih untuk kita kita ulas di sini. Karena ada keterangan ini sekarang ini kita keterangannya Prio, nanti akan ada keterangan daripada Ririn. Nah, kalau dua-dua keterangan itu saling bertentangan, apa yang terjadi? Silakan nanti dinilai sendiri untuk teman-teman semua. Saya kasih tahu nih teman-teman ya. Ini keterangan Prio menurut Prio. Kenapa Prio mengatakan begini? Ada juga latar belakangnya. Besok Ririn, kenapa Ririn mengatakan begini? Ada juga alasannya. Udah tenang aja teman-teman. Kita ini bukan memihak siapa-siapa. Biarkan saja mereka saling menjelaskan di sana. Kemudian timbul di pertanyaan nih sekarang, Bang Maksi. Nih biar Bang Maksi dulu. Siap. Bang Maksi, ini besok keterangan Prio dan keterangan Ririn terhadap terdakwa Prio. Bagaimana dengan posisi daripada penasihat hukum ini, Bang Maksi? Duduknya di mana nih kalau ini kan terdakwa jadi saksi, kemudian ada terdakwa, kemudian ada posisi penasihat hukum tuh. Gimana posisinya coba Bang Maksi? Ya, Mr. Ji. Kan ada PH baru ya, Mr. Ji. PH lama tapi masuk lagi kembali kan. Iya. Nanti gini kan kemarin kan Ririn sudah menjadi saksi buat Prio sudah itu Mr. Ji kemarin sebelumnya. Kalau sekarang gantian kan Prio jadi saksi buat Ririn. Nanti besok ini sebetulnya keterangan terdakwa kayaknya sepertinya menurut saya. Karena agenda keterangan saksi si Ririn sudah untuk ke Prio kemarin sidang yang sebelumnya. Sidang hari ini kan keterangan Prio sebagai saksi, bukan terdakwa ya, sebagai saksi untuk terdakwa Ririn. Nanti berikutnya sebetulnya sudah masuk ke dalam agenda, berarti mereka akan masuk ke agenda keterangan terdakwa. Ririnnya, Mr. G, gitu loh. Jadi otomatis Bung Tony masih di samping Ririn. Oke.
ya kan? Tapi kalau Priok nanti duduk sebagai terdakwa nanti kan berarti si PA baru sampingnya Mr. G. Tapi tinggal bagaimana ya kalau Mr. G perintahkan saya untuk daftar lagi seperti Mr. Ben bilang ya saya daftarkan lagi itu jadi pengacaranya Koreksi Priok. dulu bang, bang, koreksi. Ya. Pengacaranya PH-nya PH lama, kuasa baru bang. Oh, kuasa baru PH lama. Justru itu saya mau Mr. Bland semalam kan saya bilang Mr. G datang nggak ke persidangan pengadilan kan kemarin saya tantang begitu Mr. G nggak Ya, mau datang. ya. Anu kemarin ini apa namanya berasap mobilnya, kemudian saya nginep di hotel. Aduh, Kebriling nggak? Nah, habis itu ke Briling. saya Saya, lihat saya Mr. curiga Bland, Prof. Hmm? Mr. Bland buang badan lagi Mr. G. Nanti bilang mau datang. Artinya kita mau saksikan apakah Priok mau menyatakan ada perbedaan keterangan dia dengan yang pada saat baca dakwaan sama hari ini. Kan Hmm. semalam kita nantang, kita mau dengar langsung. Itu kan Mr. Bland kan semalam kan? Saya curiga malah Prof. Emran yang ke sana tadi. Soalnya dari Bandung dia katanya. Bisa jadi mampir ya, bisa bro, bisa dekat udah dekat Son. Hmm. Iya. Ya bro. Tapi saya mau sampaikan teman-teman gini, artinya ya kami ini kan Mr. G selalu menyampaikan, kami tidak mengklaim bahwa kami paling benar, no, pasti ada kekurangan sebagai nobody perfect lah sebagai manusia. Tetapi Komal Mr. Bland ini kita menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran berdasarkan hukum, tidak berdasarkan apa ya katakanlah ya kalaupun saya bilang makanya saya suka singgung Mr. G kan jangan pakai baskom lagi sama air itu aja demikian terima kasih teman-teman. Ya. Pakai Prof. Imran bilang scientific evidence zaman modern sekarang bukti yang ilmiah demikian. Ya. Tapi gini, saya mau tanya sama Prof. Emran dulu. Prof, kalau kemarin kan kata Prof. Emran waktu di sidang Jessica kan bahkan frasa per frasa pun dikoreksi itu sama Otto Hasibuan kan. Nah, sebenarnya kalau apa namanya, kalau di dalam sidang yang kayak begini, Prof ya, memang harus dicantumkan, memang harus jelas kan, dakwaan itu memang harus jelas. Tapi itu bisa mempengaruhi ya, Prof. Kalau memang kita debat soal itu, Prof. Misalkan dia menghubungi Iya. Budi, misalkan gitu kan, terdakwa Ririn menghubungi Budi, harus dituliskan ke nomor ponsel 08 sekian gitu kan ya. Kalau nggak dicantumkan gitu, bisa kita berdebat itu, Prof. Ya berarti itu bukan fakta. Kalau ini gampangnya itu kalau kita merefer pada case-nya NM Mama versus RG sebelumnya ya, itu kan sama tuh. Ya kan, ada frasa yang memang dituangkan di situ. Karena Iya. itu apa namanya itu dakwaan masalahnya. Jadi setiap dakwaan itu dia harus detail, cermat. Nah, yang disajikan tuh hanya fakta gitu loh, fakta. Jadi kalau misalkan dia bilang ada percakapan by menggunakan telepon, berarti nomor teleponnya harus disebutin. Kan kemarin begitu ya? Iya, kalau di Nah, NM yang gitu terpenting kasus itu, kemarin. itu contoh tuh, contoh. Jadi kalau misalkan sudah dia merefer pada katakanlah komunikasi apa nih, kalau dia pakai kita anggaplah Instagram, berarti Instagramnya apa akunnya? Harus bisa dibuktikan itu apa yang mereka komunikasikan, gitu loh. Itu tadi yang saya dengar dari Mr. G pas saya naik, saya lihat, oh dia cuman di situ dalam dakwaan itu hanya disebutkan merek handphonenya. Iya, betul. Sementara yang pengen diperoleh itu adalah fakta percakapan itu. Nomornya, suaranya. Dan itu biasanya itu dikasih apa namanya tulisannya itu huruf besar semua tuh, Bold ya. Bold. Dikasih Ditebelin. di bold, ditebelin, ditebelin. Itu benar yang begitu. Memang yang kadang-kadang begini. Kalau dalam pemeriksaan tuh biasanya kalau dalam resume ataupun dalam dakwaan itu biasanya dia bilang setidak-tidaknya atau sekiranya, itu wajar tuh. Itu biasanya itu antara kaitannya dengan apa namanya locus delicti, itu kaitannya dengan wilayah hukum lah ya. Selalu setidak-tidaknya itu di kompetensi absolut pengadilan ini nih, wilayah hukumnya ini nih. Kalau ataukah yang kedua kalau sekiranya itu biasanya waktu.
waktu. Katakanlah ketika pada saat itu terjadi pembunuhan tuh di antara jam Sekira. 11 atau sekira. Makanya dia hanya bicara sekira. Memang itu nggak bisa dipastikan. Karena hanya apa? Diperoleh berdasarkan ingatan dari para pelaku itu sendiri kan? Iya. Atau saksi lah. Jadi dia hanya mencocokkan tuh kira-kira jam sekian nih, maka itu perasa itu. Yang lainnya itu dia harus benar-benar secara faktual disebutin. Kalau misalkan ada percakapan di telepon, berarti apa percakapannya? Karena itu dia berkonsekuensi pada pembuktian. Nah, kalau hanya disebutkan, lalu kemudian percakapan yang nggak ditampilkan, ya berarti kan itu nggak bisa dibuktikan ya. Apa yang mereka bicarakan kan, menghubungi Ya. apa yang dia katakan kan begitu kan? Iya. Nah, menghubungi Nah, dalam konteks apa? Ya, kalau misalkan itu dimaksudkan ya Prof ya, misalnya dalam dakwaan dimaksudkan itu bagian dari perencanaan, berarti kalau dia tidak bisa menggambarkan secara jelas, berarti apa namanya bisa kita apa namanya bisa menjadi celah tuh Prof ya. ya makanya pembuat undang-undang itu sebenarnya sejak awal itu sudah sudah mempertimbangkan ini semua. Itu juga kemudian diatur dalam undang-undang kejaksaan juga sama halnya. Kalau di KUHP itu kan yang kemarin kita bilang ya, Iya. konsekuensi ketika dakwaan itu tidak jelas berarti dakwaan itu null and void, batal demi hukum. Kan? Maka kejelasan dari dakwaan itu benar-benar harus jelas. Nah, waktu di mana mereka melakukan peristiwanya seperti apa. Nah, itu kalau misalkan kemudian ini kan sekarang nih contoh kayak sekarang nih. Pertama itu dakwaan dulu, yang kedua keterangan dari si Prio ini kan kemudian dia berbanding terbalik tuh. Berbanding terbalik dengan dakwaan. Yang paling gila tadi saya sempat dengar dia bilang ada sebagian yang saya akuin, ada sebagian yang enggak. Orang ini paling bisa ya. Coba kalau dia konsisten sejak awal, otomatis kita nggak di sini nih. Makanya tadi saya setuju dengan Bung Meksi, kalau misalnya kita bicara unus tesis itu kaitannya dengan pertama dia kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kalau ini kita nggak bicara lagi kaitannya dengan kualitatif atau kuantitatif. Karena dari sisi kualitasnya dia ada 3 keterangan yang berbeda-beda. Kalau dia berkualitas berarti dia konsisten nih. Konsisten sejak awal, lalu dia bersesuaian dengan keterangan yang lainnya, itu kualitas tuh. Atau dia bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, itu kualitas tuh. Nah, tapi kalau ini kan enggak. Kalau misalkan katakanlah ada keterangan dia yang rada abu-abu nih, rada abu itu karena faktor ingatan apa dan sebagainya. Keterangan dia itu diperkuat dengan testimoni yang lainnya, berarti hitungannya cuma satu. Konsekuensi dari unus testis itu. Kalau kita baca pada pasal 184 sebelumnya, memang begitu bunyinya. Nah, yang kedua, kualitasnya itu harus dilihat juga dari latar belakangnya orang ini. Suka berbohong apa enggak? Itu kaitannya dengan kualitas dari kesaksian. Lah ini 3 kali dia berubah-ubah, berarti kan indikasi tukang bohong. Loh iya loh. Ini fakta persidangan loh. Sini saya nggak ini loh. Nah, berarti ini orang punya karakter. Dia punya karakter itu. Nah, ini yang masalah sebenarnya. Makanya bikin drama. Itu sih. Baik, kita